Halo teman-temanku, selamat datang kembali di channel aku Maila. Seperti biasa, kita reading lagi. Tema kita kali ini adalah tentang dia saat ini. Apakah yang dia rasakan? Kita akan coba cek ya. Eh, tapi ingat ya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek dulu perasaan terdalamnya dia saat ini, atau apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu, atau apa yang dia rasakan saat ini ya. Kita akan coba cek kata hatinya dia. Tapi ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada angka 3, ada angka 10, ada angka 8, ada angka 21, dan ada angka 6. Nah, ini kita akan lihat isi hati dia atau perasaan dia saat ini, atau apa yang ingin dia ungkapkan, atau pikirannya dia ya. I hope you'll wait for me. Nah, dia berharap kamu itu selalu menanti dia ataupun menunggu dia. Untuk dia. Mungkin saat ini ada beberapa dari dia itu yang lagi berjauhan. Saat ini dia lagi berjuang mungkin dalam hal finansial. Dia pengen mengumpulkan cuan-cuan untuk bisa membahagiakan kamu. Atau dia yang bekerja di luar negeri, dia berharap aku bekerja loh di sini. Aku cari uang. Aku berusaha untuk kehidupan kita ke depan. Ya, untuk finansial aku, kamu, dan kita bersama. Dan untuk masa depan kita. Jadi dia ya berharap kamu itu selalu setia terhadap dia. Ya, ini harapan dia. Atau bisa saja ini kamu ya. Karena ini energi juga bisa vice versa. Jadi dia berharap kita akan berjauhan nih. Ya, semoga aja kita saling bisa setia, saling bisa uh, mengerti satu sama lain. Nah, itu. Karena kebanyakan selama ini ya, orang-orang yang jauh, berjauhan atau LDR, itu sulit untuk mempertahankan hatinya atau untuk menjaga hatinya ya. Terkadang banyak menerima godaan-godaan mungkin dari pihak ketiga, itu yang sulit untuk dijaga ya sebenarnya ya. Tapi itulah ya, kalau kita LDRan, kita siap dengan konsekuensi yang ada. Apapun yang terjadi, ya kita siap nerimanya. Namun aku melihat beberapa dari dia itu merasa you make my heart full. Kamu membuat hati aku penuh gitu. Jadi dia juga begitu sangat mencintai kamu ya di sini ya. Sangat dan sangat mencintai kamu. Ini entah kamu ataupun dia ya. Kita sesuaikan aja dengan kasih kamu. Semoga aja antara kamu dengan itu Mas punya cinta yang cukup besar. Hati kamu dengan dia saling mengisi. Oke? Nah, tetapi beberapa dari kamu ataupun dia ada yang merasa, oh aku itu egonya ada gitu, egonya itu kayak besar banget. Ada yang merasa kayak gini ya, suka mengekang, suka mengatur-ngatur, kamu gak boleh begini loh, kamu gak boleh begitu. Seakan-akan dia tidak memberikan kebebasan ataupun memberikan sebuah apa ya kepada pasangannya, seolah-olah dia yang mengatur kehidupan pasangannya itu. Kenapa? Karena di sini ada rasa ketakutan dia untuk kehilangan pasangannya. Seolah nggak percaya gitu ya. Karena berjauhan nih, aku nggak percaya. Kalau kamu begini, kalau kamu begitu, itu yang sering terjadi konflik. Ada ego dalam diri masing-masing. Mungkin aja saat berjauhan itu, saat mungkin lagi WhatsApp atau calling, itu
nggak ada yang respon gitu, ada salah satu dari kamu nggak respon. Nah itu juga itu adalah faktor yang sering terjadinya konflik ya, alasan konflik itu terjadi ya seperti itu. Intinya seperti kayak, baru aja, 1 kali nggak telepon, itu kayak sudah nuduh yang enggak. Nah itu kan arti kata tidak ada kepercayaan pada pasangan masing-masing. Nah sekarang memang berat sih ya, berat banget gitu. Nah ini itu contohnya ya. Intinya sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Terkadang orang yang tidak LDR-an pun, itu juga sulit untuk mengatur hati dan perasaannya. Ya kenapa? Kan nggak setiap hari nih ketemu. Tapi ada juga sih yang menikah. Yang menikah ya dia tidak juga 1 harian itu di rumah. Otomatis pernah dong pasangan itu bekerja di luar rumah ataupun pergi bekerja 1 hari penuh gitu ya, 8 jam atau berapa jam. Itu juga terkadang membuat ada kecurigaan atau apa. Nah, di situ terkadang ego itu harus kita bisa kontrol dalam suatu hubungan itu. Ini perasaan terdalamnya dia ya. Aku pengen kamu bisa mengerti aku. Jangan ego dong. Nah, ya. Do you think about me too? Apakah kamu memikirkan tentang aku juga? Mungkin beberapa dari kamu ini ada yang masih pacaran kali ya, atau ada yang baru berkenalan, ada yang PDKT ya. Seseorang ini begitu sangat memikirkan kamu. Seseorang ini begitu sangat menginginkan kamu. Tapi dia ngerasa, kamu menginginkan aku enggak ya? Karena ada perilaku kamu ataupun dia itu kayak cuek, kayak enggak terlalu care gitu ya. Segala sesuatunya itu ya mungkin terlihat seperti orang yang tidak menyukai. Tapi saat mungkin ingin meninggalkan, itu dia nggak mau gitu loh. Jadi ada seseorang mungkin juga nih dalam satu hubungan cinta. Kita sudah lama menjalin suatu hubungan, tapi hubungan ini seperti stuck, nggak ada perkembangan. Disitulah ternyata dia punya pemikiran atau kamu punya pemikiran. Kamu itu mikirkan aku nggak sih gitu. Aku itu sudah berjuang bersama-sama dengan kamu. Tapi kenapa tidak ada kejelasan dalam hubungan ini? Ya, itu yang membuat seseorang mikirkan tentang kamu. Dan dia berharap kamu juga mikirkan dia gitu. You are so very special. Ada angka 21. Ya, sebenarnya dia juga mengatakan kamu itu begitu sangat istimewa. Ada ya beberapa dari dia itu karena mungkin pesona kamu, karena kamu orang yang baik ya. Kalau orang yang baik itu pasti banyak orang menyukai, tapi ingat banyak juga orang yang iri, benci gitu ya, nggak suka. Kenapa? Karena mereka nggak bisa seperti kamu gitu loh, ya. Ini juga ada beberapa dari dia mengatakan, I just want space. Aku butuh ruang di sini. Aku inginkan ruang. Mungkin saja apakah dia butuh ruang di hati kamu? Ya, dia membutuhkan ruang di hati kamu untuk dia tempati gitu loh. Mungkin ada beberapa dari kamu yang belum bisa membuka hati nih untuk dia, ya. Atau dia seseorang yang mungkin lagi bermasalah dengan kamu. Dia butuh sendiri gitu. Ada? Oke? Nah, mungkin itu yang dia pikirkan saat ini. Mungkin ada kamu yang sedang berkonflik atau ada yang kamu yang saat ini sedang bucin-bucinnya, ya ada. Tapi ingat ya, kalau mencinta itu ya biasa aja, jangan terlalu terlalu baper, terlalu bucin itu jangan. Karena nantinya kita juga sendiri yang akan terjebak dalam kebucinan kita itu, ya, kebaperan kita itu. Kita sendiri yang akan sakit jadinya. Jadi ya enjoy aja. Enjoy saja. Oke? Kita akan coba lihat seperti apa ceritanya. Seperti apakah ceritanya? Kita akan coba lihat. Oh. Ya. Untuk zodiak-zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, kita akan coba cek. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Sama elemen air. Dan Aries, Leo, Sagi. Ada The Hermit, Virgo, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak kamu tapi ini cerita kamu adalah cerita kamu ya, dan ini energi kamu.
Artinya ini adalah energi kamu, oke? Walaupun tidak harus ada zodiak kamu ataupun zodiak dia, karena ini adalah bacaan secara general ya. Oke, di sini ada Two of Pentacles. Aku melihat beberapa orang ini ya, dia saat ini dia lagi mencari keseimbangan dalam hidupnya dia. Jadi saat hari ini ya, bisa saja hari ini kapan kamu mendengar dengan ini juga berlaku. Dan saat ini itu dia lagi mencari keseimbangan dalam hidupnya dia. Mungkinkah itu dalam finansial, baikkah itu tentang masalah percintaannya dia. Mungkin saja hari ini dia kayak lagi galau, lagi ada kejenuhan karena di sini ada Five of Cup ya. Ini menggambarkan seseorang itu yang mungkin terkoneksi dengan kamu, dia lagi merasa galau, merasa sedih, atau dia kayak butuh butuh kamu di sampingnya dia. Kenapa? Mungkin saja dia kayak butuh pundak untuk bersandar, dia butuh tangan untuk membelai gitu ya. Nah, jadi seseorang ini kayak lagi membutuhkan kamu aja gitu loh. Karena memang dia punya cinta yang besar kepada kamu. Mungkinkah saat ini antara kamu dengan dia itu ada konflik? Atau kamu dengan dia itu seperti ada hal-hal yang membuat dia merasa sedih, entah itu dari omongan kamu atau sebaliknya gitu. Sehingga dia, "Ah, kenapa ya dia begitu? Padahal aku kan sayang sama dia. Kok dia cuek? Kok dia abaikan aku? Kok dia nggak ngebalas chat aku? Kok dia nggak angkat telepon aku?" Ya. Karena mungkin saja dia saat ini itu lagi punya masalah dalam hal pekerjaannya, punya masalah dalam hubungan sosialitanya, hubungan keluarganya, ya sehingga dia butuh support di sini. Oke. Nah, memang dia punya teman-teman, ya. Teman-teman dia untuk bersenang-senang itu ada. Ya, mungkin hanya sebentar saja. Mungkin tidak berapa lama, hanya beberapa jam gitu ya. Dia ketemu dengan teman-teman, tapi teman-teman itu hanyalah untuk bersenang-senang. Tapi yang dibutuhkannya untuk bisa merubah suasana hatinya itu adalah kamu. Dia sih punya teman, ada pertemuan dia. Dia mungkin baru aja, mungkin semalam baru ketemu dengan teman-teman. Tapi hari ini balik lagi ke dalam kejenuhannya dia. Mungkinkah ini masalah dia begitu rumit sehingga dia hanya butuh kamu untuk menenangkan jiwanya dia. Ya, ini. Atau aku melihat ya ada beberapa dari kamu itu yang ternyata sudah terpisah. Kamu dengan dia itu mungkinkah kamu yang meninggalkan dia atau dia meninggalkan kamu? Ternyata dia mengalami suatu ketidakseimbangan, ketidakstabilan dalam hidupnya dia. Dan dia tahu yang bisa membuat dia itu benar-benar stabil itu adalah kamu. Jadi dia berharap kamu datang kepada dia kembali, memeluk dia, mencium dia, ya. Ini yang dia inginkan saat ini. Karena dia butuh kekuatan, ya. Dia butuh transfer energi itu dari kamu. Oke, ini. Inilah seseorang itu. Karena begitu berat kali ya masalah yang dihadapi. Entah itu masalah keluarganya, entah itu masalah pekerjaannya, ya. Tapi kalau di bottom of the day sih aku melihat dari segi pekerjaan juga bisa ya. Karena di sini dia lagi mencoba untuk menyeimbangkan kestabilan keuangannya dia, finansialnya dia atau pekerjaannya dia. Ya, mungkin saja dia saat ini lagi memang seorang single, sudah terpisah dari kamu, tapi saat dia punya masalah, yang dicarinya adalah kamu untuk bisa menenangkan jiwanya dia gitu. Ya, ini aku lihat. Dia seperti ingin kembali. Ya, mungkin ada pertemuan antara kamu dengan dia dan pertemuan itu akan membuat dia bahagia. Ya, ini dia. Oke, di sini aku juga melihat ada Five of Swords. Seseorang ini seperti ingin pergi menjauh walaupun ada teman. Dia juga belum bisa tenang. Dia seperti ingin menjauh dari semua hubungan apapun. Karena mungkin banyak orang-orang yang tidak menyukai dia atau banyak orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupannya dia. Makanya di sini dia itu kayak dipenuhi oleh masalah. Ya. Mungkin keluarganya tidak kayak tidak merestui hubungan kamu dengan dia, atau dia punya masalah dengan keluarganya, masalah harta warisan kah itu, atau masalah pekerjaan kah itu, atau apa? Atau dia dengan teman-temannya yang mungkin dia ditipu atau apa, dia seperti ingin menjauh dari semua situasi hubungan yang mungkin toksik di sini. Ya. Nah, di sini dia berharap menemukan petunjuk.
Dia mencoba untuk belajar ya, mengenal situasi ini, mempelajari situasi yang saat ini dihadapi, apa solusinya. Semoga aja ya, dia berharap hari ini itu adalah hari yang baik bagi dia. Hari di mana dia akan bertemu dengan kamu. Hari di mana dia akan mendapat support dengan kamu. Itulah yang diharapkan saat ini. Karena dia saat ini itu benar-benar seperti kayak udah hancur, hatinya hancur. Hatinya tanpa kamu itu kayak apa ya? Begitu tersiksa. Inilah dia. Dia mencoba mempelajari, merenungi juga, mungkin bahkan bermeditasi. Apa yang harus aku lakukan? Karena sejak pergi dari kamu, dia begitu menderita. Mungkin anggapan dia itu jauh dari kamu, berpisah dari kamu itu adalah satu awal yang baik. Adalah satu awal yang memang dia inginkan, ternyata tidak. Itu adalah sesuatu hal yang menjadi penyesalan bagi dia. Menjauhi kamu, meninggalkan kamu itu adalah kesalahan terbesar dia. Sehingga akhirnya dia merasa, aku tidak layak untuk kamu. Nah, sekarang dia mencoba untuk kayak mengintrospeksi diri, dia mencoba untuk memperbaiki diri, dan mungkin saja, semoga aja dia akan menemukan petunjuk untuk hal itu. Oke? Itu yang aku rasakan. Dari energinya dia saat ini, benar-benar keadaan dia itu kayak kacau banget gitu ya. Kita akan coba lihat, ambil 3 kartu di sini. Untuk kamu. Oke. Satu lagi ya. Ya. Nah, dia berharap di antara kita itu jangan lagi ada ada batasan gitu. Itu yang diinginkan. Dia berharap antara kita itu jangan dong ada batasan, kamu jangan batasi diri. Sekarang coba gitu ya. Beri aku kata maaf, beri aku kesempatan ya. Ini yang dia inginkan. Ini yang diinginkan dari kamu. Berharap semuanya akan baik-baik saja. Look inside yourself. Dia mencoba untuk benar-benar melihat ke dalam dirinya dia. Aku benar-benar memang tersiksa, aku benar-benar kayak butuh kamu. Nah, ini yang dia inginkan saat ini. Semoga kamu bisa mengerti tentang apa yang dia inginkan. Oke? Ini ada, dia juga seperti siap untuk konsekuensi yang ada. Kalaupun nanti kamu misalnya marah sama dia, kamu ingin menebut kayak memukul dia dia mungkin terima gitu loh. Karena dia benar-benar kayak tahu dengan kesalahan yang dia lakukan. Dia sudah menyakiti kamu dulunya, dia sudah mengecewakan kamu, dia sudah mengabaikan kamu. Banyak hal yang sudah dilewati bersama kamu dan dia sadari itu. Ya. Benar-benar dia seperti ingin hadir kembali ke dalam pelukan kamu. Sangat-sangat ingin berada kembali dalam pelukan kamu. Sangat ingin ya. Semoga aja dia berharap saat ini itu kamu benar-benar ya akan bisa menerima dia kembali karena I have you all wait for me. Nah, mungkin dia berharap ingin kembali ke kamu karena dia juga mengatakan you are very special. Ini yang dia pikirkan di sini ya. Ini dia. You are so very special. Inilah saat ini yang dia rasakan. Oke, buat teman-temanku, apapun yang terbaca diri dengan ini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika kamu punya masalah, semoga bisa akan terselesaikan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.